Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kisah Cerita. Kali ini saya akan melanjutkan membaca serial 10 sahabat dijamin masuk surga, yaitu sahabat Zubair bin Awam. Dia adalah sang penolong Rasulullah. Awam bin Khuwailid al-Quraisy adalah salah satu dari 10 orang sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Zubair merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga termasuk as-sabiqul awwalun atau golongan pertama orang yang masuk Islam. Zubair lahir 15 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi. Ayahnya adalah Awam bin Khuwailid, sedangkan ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Ayah Zubair meninggal saat Zubair masih kecil, sedangkan ibunya adalah wanita pemberani dan sangat tegas dalam mendidik anaknya. Ibunya mendidik Zubair agar menjadi laki-laki yang berjiwa besar dan kuat raganya. Zubair merupakan anak yang rajin belajar dan bekerja keras. Sejak kecil, ia sudah pandai menunggang kuda. Masuk Islam saat usianya 15 tahun. Ia masuk Islam setelah mendengarkan dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Ibu Zubair masuk Islam langsung dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Zubair adalah saudara kandung ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat awal masuk Islam, Zubair mendapat tentangan dan siksaan dari kaum Quraisy. Namun, hal itu tidak membuatnya meninggalkan agama Islam. Zubair mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diculik oleh kaum Quraisy. Zubair sangat marah. Dia segera mengambil pedang. Lalu dia pergi untuk membebaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair menemukan Rasulullah di rumahnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar ceritanya, lalu mendoakan kebaikan untuk Zubair bin Awam. Saat diperintahkan untuk hijrah, semua sahabat berangkat ke Madinah. Mereka berangkat dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui kaum kafir Makkah. Namun, ada 3 sahabat pemberani yang berhijrah secara terang-terangan, yaitu Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Zubair bin Awam. Zubair mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu berada di barisan paling depan. Zubair adalah sahabat yang pertama kali menghunuskan pedang untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dijuluki Hawari atau penolong Rasulullah. Keberanian Zubair juga terlihat saat perang Badar. Bahkan ia mendapat pujian langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memujinya dengan bercerita, "Aku melihat malaikat Jibril datang dan membantu kita dalam memerangi kaum kafir." Jibril datang dengan memakai baju surban seperti yang dipakai Zubair bin Awam. Saat perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Zubair untuk memata-matai musuh. Zubair menjadi mata-mata sebanyak
2 sampai 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Zubair dalam sabdanya, setiap nabi memiliki pembela atau hawari, dan pembelaku adalah Zubair. Sejak usia 17 tahun, Zubair bin Awam telah menunjukkan keberaniannya dalam memerangi kaum kafir. Dia selalu meletakkan pedang dan tombaknya di atas pundak, sehingga membuat musuh takut saat melihatnya. Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang paling pemberani adalah Zubair bin Awam. Dia telah berjihad membela Islam dan menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian. Zubair bin Awam adalah seorang pedagang sukses di masanya. Zubair juga sangat dermawan. Di akhir hayatnya, dia mewasiatkan sepertiga harta peninggalannya untuk disedekahkan. Zubair memiliki 1.000 pekerja yang mengurus lahan pertaniannya. Hasil pertaniannya semuanya diinfakkan di jalan Islam. Zubair juga pernah menjual satu rumah seharga 600 dinar. Semua hasil penjualannya diinfakkan kepada fakir miskin. Zubair bin Awam juga sukses mendidik anak-anaknya. Anak-anak beliau menjadi orang-orang hebat di zamannya. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Mus'ab bin Zubair menjadi raja Irak. Sedangkan Urwah bin Zubair adalah ulama yang sangat terkenal di zamannya. Zubair bin Awam meninggal pada usia 64 tahun. Saat perang, Zubair dibawakan kepada Ali. Ia berucap, demi Allah, inilah pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya. Nah, adik-adik sekalian, yuk kita tiru perilaku dan sifat Zubair bin Awam yang berani membela agama, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dermawan, juga bekerja keras. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.